Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mas Januar Official. Bagaimana kabarnya adik-adik? Alhamdulillah baik-baik semua ya. Pada kesempatan kali ini, marilah kita belajar tentang IPAS, Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial, Bab 1, Tumbuhan Sumber Kehidupan di Bumi. Topik C, Perkembangbiakan Tumbuhan, Kelas 4, Semester 1. Kurikulum Merdeka. Yuk kita belajar bersama-sama. Tujuan pembelajaran yaitu membuat simulasi menggunakan bagan atau alat bantu sederhana tentang siklus hidup tumbuhan. Topik C, Perkembangbiakan Tumbuhan. Pertanyaan esensial. 1. Bagaimana tumbuhan berkembang biak? 2. Bagaimana cara tumbuhan menyebarkan bijinya? 3. Mengapa tumbuhan perlu menyebarkan bijinya? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, mari kita belajar lebih lanjut. Yuk, kita baca percakapan berikut ini. Sejuk sekali ya udara di hutan. Siapa ya yang menanam pohon-pohon ini? Mengapa tumbuhan ini bisa tumbuh menyebar di hutan ini? Benar juga ya, padahal tumbuhan kan tidak bisa bergerak. Apakah tumbuhan di hutan ditanam oleh manusia? Jika tidak, lalu bagaimana tumbuhan bisa tumbuh tersebar di mana-mana? Siapa yang menanamnya? Bagaimana cara tumbuhan berkembang biak dan memperbanyak jenisnya? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut, yuk kita belajar bersama-sama tentang perkembangbiakan tumbuhan. Yuk kita belajar tentang bunga sempurna dan tidak sempurna. Benang sari dan putih adalah alat perkembangbiakan tumbuhan. Benang sari dan putih bisa terletak dalam satu bunga yang sama. Ini dinamakan bunga sempurna. Namun, ada bunga yang benang sari dan putih terpisah dalam bunga yang berbeda. Ini disebut bunga tidak sempurna. Pembahasan bunga sempurna yaitu memiliki beberapa bagian. Yang pertama adalah mahkota. Mahkota adalah bagian bunga yang berwarna indah, menarik serangga untuk hinggap. Yang kedua adalah serbuk sari. Serbuk sari adalah bagian alat kelamin jantan yang menempel di tubuh hewan, terbawa angin, dan sebagainya. Yang kedua adalah kepala putih. Kepala putih adalah tempat menempelnya serbuk sari. Yang keempat adalah tangkai putih. Kemudian yang kelima adalah bakal biji, yaitu tempat tumbuhnya biji setelah terjadi perkembangbiakan. Yang keenam adalah tangkai bunga. Yang ketujuh adalah dasar bunga. Kemudian yang terakhir adalah kelopak. Nah, itu ya adik-adik adalah bagian-bagian bunga sempurna. Sedangkan bunga tidak sempurna yaitu terbagi menjadi dua. Ada bunga betina dan bunga jantan. Pada bunga betina terdapat kepala putih, tangkai putih, dan bakal biji. Namun tidak ada serbuk sari atau benang sari. Sedangkan pada bunga jantan terdapat serbuk sari, kepala sari, dan tangkai sari, namun tidak ada kepala putih. Nah, itu ada dia perbedaan tentang bunga betina dan bunga jantan pada bunga tidak sempurna. Contoh bunga sempurna adalah bunga stroberi dan bunga kembang sepatu. Dari sini kita mendapat kosakata baru. Serbuk sari adalah serbuk yang berasal dari benang sari dan terdapat di bagian kepala sari.
Sedangkan pada pohon jagung ada bunga jantan dan bunga betina, sehingga bunga pada pohon jagung termasuk bunga tidak sempurna karena memiliki bunga jantan dan bunga betina. Hubungan antara serangga dan bunga. Pernahkah kalian melihat lebah yang terbang di sekitar bunga? Serangga ini senang sekali dengan bunga. Bagaimana tidak? Bunga adalah sumber makanannya. Serangga ini senang sekali dengan nektar atau sari bunga. Warna bunga yang cerah dan aromanya yang harum memikat para serangga untuk hinggap di bunga. Lebah dan serangga lainnya kemudian asyik menikmati sari bunga yang lezat. Ketika itu, serbuk sari akan menempel pada tubuh serangga. Ada yang menempel di ekornya, di sayapnya, atau di sekitar mulutnya. Setelah selesai menikmati nektar di bunga ini, lebah dan serangga akan terbang ke bunga yang lain. Saat serangga menikmati nektar di bunga yang baru, benang sari yang ada di tubuhnya akan jatuh ke putih bunga. Lalu, terjadilah yang namanya penyerbukan. Penyerbukan adalah ketika benang sari menempel di kepala putih. Ini adalah cara perkembangbiakan tumbuhan berbunga. Apa yang terjadi setelah proses penyerbukan? Dalam putih akan tumbuh yang namanya biji. Biji inilah yang nanti bisa dipakai tanaman untuk memperbanyak jenisnya. Walaupun tanaman tidak punya kaki untuk berpindah tempat, namun ada serangga dan hewan-hewan yang membantu tumbuhan untuk berkembang biak. Nah, adik-adik, setelah kita mempelajari tentang perkembangbiakan tumbuhan, yuk kita berlatih mengerjakan soal-soal berikut ya. Silahkan adik-adik tulis di buku tulisnya, kemudian serahkan kepada baik guru-guru masing-masing untuk dikoreksi. Selamat berlatih. Demikian video pembelajaran dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.